aja sih. Bagaimana kamu Mbak? Baik. Mbak Kadita ikut organisasi atau kegiatan apa saat sekarang? Ikut organisasi OSIS. Biasanya kalau ikut organisasi itu bertabrakan nggak sama tugas-tugas? Biasanya kalau ikut organisasi itu bertabrakan tidak sama tugas sekolah? Iya, bertabrakan sih, kadang kan kita bingung gitu, misalnya ikut organisasi tapi ada tugas yang belum diselesaikan. Sepertinya akhir-akhir ini juga Mbak Kadita merasa cukup sibuk dan capek karena ada kegiatan OSIS banyak seperti itu ya? Iya. Terima kasih karena Mbak Kadita sudah mau jujur sama Ibu kalau itu biasanya bertabrakan. Nah, tidak semua orang mudah mengungkapkan apa yang Mbak Kadita rasakan sendiri. Bisa tadi Mbak Kadita juga udah istrinya Belum. Kenapa nggak istrinya dulu? Pengen kesini aja. Ingin segera counseling seperti di sini Mbak Kadita semua yang kamu ceritakan di ruangan ini juga akan terjaga rahasianya, jadi kamu bisa bercerita lebih nyaman, lebih tenang lagi seperti ya Mbak. Iya. Saya melihat kamu sebenarnya itu memiliki niat baik untuk berubah seperti itu. Ketika kamu datang dan memberi bantuan, itu sudah langkah bagus yang kamu ambil seperti itu. Tadi juga tadi kita kan bilang kalau sering terkendali dengan tugas dan kayak sama organisasi mengatur waktunya itu sulit seperti itu kan. Nah, wajar itu jika itu terjadi dan Mbak Kadita bisa mengubahnya secara sendiri-sendiri. Misal banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti Mbak Kadita alami,
Yang penting sekarang Mbak kita sudah mau mencoba memahami kesalahan Mbak kita sendiri. Iya. Nah, biasanya kalau tugas mulai menumpuk nih, apa yang paling sering kamu rasakan? Bingung, susah, terus misalnya mau ngerjain itu bingung mau ngerjain yang mana dulu. Seperti itu. Jika ketika tugas semakin banyak, kamu merasa tertekan, lalu akhirnya semakin sulit memulai mengerjakan tugas itu seperti itu ya Mbak. Iya. Nah, saya bisa memahami situasi itu pasti membuat kamu tidak nyaman. Tetapi saya juga percaya kamu punya kemampuan untuk memperbaiki sedikit demi sedikit seperti itu kan? Iya. Oke, tentu bisa dan kita coba menemukan cara untuk bersama-sama seperti itu ya. Oke, kalau masalah ini mulai membaik, perubahan apa yang paling akan kita rasakan? Pengen kayak misalnya ngerjain tugas itu nggak males-malesan, terusan nggak bingung. Kalau kamu bisa lebih disiplin, menurut kamu apa yang akan berbeda dari sebelumnya? Mungkin bisa ngerjain tugas tepat waktu, terus nggak bingung gitu. Mengumpulkan sesuai jadwal seperti Iya. Oke. Baik. Berarti tujuan yang diinginkan itu berarti tujuan yang ingin kita capai itu membantu untuk terus melatih supaya lebih tenang dalam menjalani kegiatan sehari-hari, supaya tidak tabrakan seperti itu ya Mbak, antara organisasi dan tugas seperti itu kan? Iya. Oke. Apakah pernah ada waktu ketika kamu mengerjakan tugas tepat waktu? Aku kalau kemarin biasanya kan waktu istirahat, terusan misalnya mau tidur itu ngerjain mesti. Oke. Apa yang berbeda saat itu? Kan biasanya Saya lebih merasa lebih baik bisa ngerjain tugas tepat waktu, terus nggak kayak kemarin. lalu apalagi yang mau yang ingin membuat kamu itu terbantu atau membantu waktu, membagi waktu.
lain. Oke. Saya bisa memiliki waktu misalnya 1 jam buat belajar yang 30 menit, bisa buat kegiatan lain. Berarti sebenarnya kamu sudah pernah berhasil mengatur waktu dengan baik seperti itu ya. Tapi pengalaman itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan disiplin. Tinggal bagaimana kita menemukan langkah kecil itu agar kebiasaan baik itu muncul kembali, seperti itu kan Mbak? Sekarang saya ingin mengajak kamu membayangkan sesuatu. Misalnya malam ini terjadi keajaiban dan masalah mengambil tugas itu hilang saat besok pagi bangun tidur. Apa yang pertama kamu lakukan bahwa keadaan itu sudah berubah? Saya harus lebih pagi lagi, terus ngerjain tugas dulu, terus tulis berangkat sekolah. Misalnya nanti akhir bulan bisa dikerjain kelas mungkin. Oke, baik. Lalu apa lagi yang berbeda selain itu? Saya udah berhasil membagi waktu dan saya udah bisa merubah diri saya menjadi yang lebih baik lagi. Bagaimana sikap kamu di sekolah jika itu terjadi? Saya lebih saya lebih bisa belajar lagi, belajar lebih tenang. Perasaan apa yang muncul ketika membayangkan keadaan itu terjadi? Senang, bahagia, bisa atur waktu gitu. Oke. Kalau kemampuan mengatur waktumu dinilai dari angka 1 sampai 10, sekarang ada di angka berapa? 5. Oke. Itu berarti kamu masih Mbak Kadita memilih di angka 5. Soalnya ibu mau misalnya di sini ngerjain tugas, terus di sisi lainnya harus mementingin organisasi juga. Itu berarti kamu masih memiliki usaha dan kemampuan yang baik. Menurutmu apa yang bisa membuat kamu naik dari angka 5 menjadi angka 5? Caranya
bisa belajarnya lebih diaktifasi, lebih bisa mengatur waktu antara organisasi sama belajar. langkah sederhana tetapi penting untuk perubahan Mbak Kadita sendiri. Oke, langkah kecil apa yang ingin kamu coba mulai minggu? Ya tadi membagi waktu Baik, coba dilakukan secara bertahap agar tidak terasa berat. Kamu juga bisa mencatat perubahan kecil yang biasa kamu lakukan setiap hari. Misal nih, kamu bisa mengatur waktu. Misal tadi yang kamu katakan, satu jam belajar, mulainya untuk kegiatan apa. Nah, itu bisa kamu tandai dengan kayak saya sudah bisa mengatur waktu antara organisasi dan kerjaan tugas-tugas di sekolah seperti itu ya Mbak. ya Oke, hari ini kamu sudah berani terbuka mengumumkan pendapat langkah positif untuk berubah. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang seperti itu ya Mbak. ya Oke. Semoga karena ini sudah menunjukkan pukul 15 yang Mbak Indri bisanya di waktu segitu karena Mbak Indri juga habis ini mau kegiatan lain. Semoga langkah yang Mbak Indri lakukan dari Mbak Indri tadi pagi, terus Mbak Indri bisa membagi waktu antara belajar sama organisasi. Mbak Indri kayak bisa berubah dari hal-hal yang kecil dulu dengan sedikit demi sedikit. Mbak Indri tidak harus sempurna. Yang penting Mbak Indri harus mencoba. Apakah Mbak Indri siap untuk mencoba? siap. Oke. Itu dari kegiatan di sini karena dari kegiatan Mbak Kadita di sini karena tadi Mbak Kadita sepakatnya di awal 15 menit. Terima kasih sudah berbagi cerita pada Ibu, dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jadi ya Mbak Kadita, terima kasih. Bisa